Tidak bisa Kapolri bertemu dengan Jaksa Agung dalam satu rapat. Mesti dipanggil secara dalam waktu berbeda. Kalau gitu? Dengan saya, iya. Karena enggak mau orang tuh ketemu kalau dalam rapat, kecuali upacara ya yang sifatnya seremoni. Dalam rapat mereka nggak mau ketemu? Enggak. Kalau yang satu datang, ya, yang satu enggak mau datang. Memang banyak hal-hal yang tidak jalan di Kejaksaan Agung, sulit lewat Polri. Ya kan? Anda tahu kasus pagar laut? Ya. Ya kan? Jaksa Agung mengatakan bahwa pagar laut kasus korupsi. Polisi mengajukan ke Kejaksaan Agung itu adalah kasus pemalsuan dokumen. Ya, kasus pidana ringan kan. Kejaksaan Agung bilang ini bukan pemalsuan dokumen, ini korupsi. Dikembalikan lagi. Polisi mengembalikan lagi tetap pemalsuan dokumen sampai masanya habis, sekarang hilang kasusnya. Dalam banyak kasus saya panggil Kejaksaan, saya panggil Polri, misalnya kasus Sambo apa, saya panggil semua. Kasus Beni Cokro, kasus siapa saya panggil. Lalu waktu itu Riza Khalid juga. Riza Khalid ya. Kok zaman Pak Mahfud tuh Riza Khalid. Di mana ndak ada zaman saya. Zaman Pak Sudirman Said itu, Pak Sudirman sudah memberi rekomendasi menghadap Presiden Jokowi. Pak, ini Pak yang harus ditindak. Oh, janganlah katanya. Riza Khalid orang kuat, Setia Novanto orang kuat. Bagaimana kalau keduanya bersatu ini? Gitu kata Pak Jokowi. Terus nggak jalan kasus itu. Ada yang mau memberi ampun kepada Apeng namanya ya. Apeng. Surya Darmadi yang dulu ditangkap karena pengelolaan hutan, pengelolaan sawit, lalu merambah ke hutan negara. Ya. Negara dirutikan 79 triliun. Ini oleh sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah mau dimasukkan ke daftar pengampunan. Sudah masuk daftarnya. Sudah masuk daftarnya. Bahwa ini masuk daftar pengampunan. Tapi ini kan proses hukumnya udah jalan karena baru ditangkap. Saya bilang saya tidak setuju ini masuk. Kalau yang lain mau diampuni karena belum masuk proses hukum, saya setuju. Tapi kalau yang ini, saya yang kawal. Kejaksaan Agung juga begitu. Saya kirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Bu Nurbaya. Ini jangan diberi ampun. Kita proses hukumnya. Budi Ari. Ini mau meledak, mulai nih kasus kolusinya, kasus jual belinya. Iya, betul. Jual beli jabatan, kemudian operasi judol. Zaman saya masih Menko Budi Ari begitu ya saya sikat juga seperti menteri sebelumnya. Hari ini kita juga dimunculkan dengan gelombang siklon amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap 1.178 orang ya. Dan untuk membahas ini kita mendatangkan lagi seorang guru besar yang sangat ceria, wajahnya tetap tersenyum, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang kita tahu bahwa memang itulah kampusnya para pendekar di bidang hukum. Profesor Dr. Mahfud MD. Sindira. Ya. Prof, pertanyaan pertama nih. Ya. Banyak netizen mempertanyakan. Saya juga mau bertanya sebetulnya, tapi khawatir Prof marah. Enggak. Tanya apa saja boleh. Itu kan di era Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Apakah tidak terpantau bahwa keputusan itu sudah ingkrah? Ya, terima kasih kepada yang menanyakan itu. Jadi begini, banyak hal tersembunyi. Taruhlah kasus Riza Khalid itu misalnya. Oh iya. Misalnya kan itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Zaman saya juga ada, tapi kita tidak tahu. Nah, sesudah saya tanya, kenapa dia tersembunyi seperti Riza Khalid? Kok baru ditangkap sekarang? Karena dulu, menurut Sudirman Said, oleh Pak Jokowi tidak boleh. Itu dalam podcast dengan saya, Sudirman Said mengatakan, Pak ini Pak yang harus dibawa ke ranah hukum. Ada Riza Khalid, Setia Novanto, ini sama Pak Jokowi tidak dilanjutin. Jadi pada zaman saya tidak muncul. Ketika orang bertanya, itu Riza Khalid tuh kok baru ditangkap? Baru ditersangkakan. Kan Pak Mahfud Menko Polhukam sebelumnya. Ya enggak tahu, wong itu sudah ditutup kan. Baru oleh Pak Prabowo dibuka. Baru kita kaget semua. Iya kan? Termasuk Silvester ini?
Hah? Sylvester Matutina ini? Sylvester, gini saya cerita. Sylvester ini saya nggak tahu dia siapa. Saya baru tahu Sylvester ini ketika dia mau mukul Rocky Gerung di atas panggung. Ingat ya? Oh iya betul. Iya kan, mulai kamu siapa? Kamu sampah gitu. Ya. Terus kita, itu siapa ya? Ngakunya kan bilangnya saya ini sarjana hukum apa gitu kan. Tapi caranya tidak seperti orang hukum. Sehingga saya tanya, ini sarjana hukum dari mana ya? Gitu. Tanya kemana-mana, saya tidak tahu. Ada yang bergurau itu dari universitas tertutup Pak katanya. Loh kok tertutup gitu? Ya karena universitasnya ditutup gitu. Itu guyonan. Ya. Tapi sebetul-betul nggak tahu nih Sylvester ini siapa. Dan saya tidak peduli, nggak pernah berkomentar apapun. Yang kedua, saya baru tahu bahwa dia itu terpidana ketika di acara talk show di sebuah televisi. Dia saling tuding dengan Roy Suryo. Roy Suryo mengatakan, kamu ini terpidana. Loh, kok terpidana? Belum menjalani hukuman. Lalu si Sylvester bilang, saya sudah selesai proses, sudah damai dengan Pak Yusuf Kalla. Enggak, kata Pak Roy Suryo kan. Saling tuding gitu, si Sylvester itu menunjukkan, kamu yang terpidana, ini gambarmu waktu dipidana, kata Roy Suryo. Nah saya lalu heran, ini ada terpidana, belum dieksekusi. Nah, kalau sebelumnya saya diam, itu kan urusan ijazah Pak Jokowi, udahlah dia berteriak ngomong apa, saya tidak berkomentar. Tapi yang ini bagi saya, loh kok ada orang begini, gitu kan? Terpidana belum dieksekusi, maka saya bilang ya harus dieksekusi, gitu kan? Banyak yang hari ini dieksekusi. Iya kan? Kan banyak yang kemudian bilang, loh Pak Mahfud dulu kok diem aja, dulu nggak ada. Makanya kita bertanya, dieksekusi, divonis sebelum saya jadi menteri kan. Tanggal 20 bulan 5 tahun 1999 itu vonis. 20 Mei? Iya. Saya baru menteri kan 5 bulan berikutnya, Oktober kan. Iya. Nah ini enggak pernah muncul nama ini. Baru terdengar di zaman ketika berdebat dengan Roy Suryo itu baru orang kaget semua. Kok ada orang terpidana belum dieksekusi? Berarti ada apa-apa kan? Dan biasa aja orang tidak tahu kan, bukan tugas saya untuk menindak karena saya kan bukan jaksa agung. Saya menteri koordinator tuh tidak mesti tahu semua apa yang terjadi di berbagai daerah, itu tugasnya jaksa agung. Kalau waktu saya muncul istilah dengan Roy Suryo, istilah seperti yang Roy Suryo bahwa ada terpidana tidak dieksekusi tapi juga tidak masuk DPO daftar pencarian orang, pasti saya kejar. Ini kan baru muncul sekarang. Karena ada sesuatu di belakangnya. Iya toh. Pak Yusuf Kalla aja korbannya juga diabaikan begitu aja kan oleh backing yang di belakangnya ini, sehingga dia bebas berkeliaran. Maka saya katakan tidak benar Anda mengatakan sudah selesai proses hukum kalau belum menjalani itu. Tidak boleh juga Yusuf Kalla berdamai dengan Anda tentang hukuman. Kalau berdamai sesama manusia boleh, tapi kalau hukuman pidana yang sudah inkrah itu wajib dijalankan. Dan anehnya, saya bilang, Kejaksaan Agung itu kan punya tim tabur ya. Tim tabur. Tim tabur itu tim tangkap buronan. Loh, itu di tahun 2025 ini saja, mulai bulan Februari itu sudah ada 5 buronan yang berada di berbagai pulau, di Lampung, di Sumatera, di Jayapura. Ya, bisa diambil nih bulan ini, Mei, Februari apa. Lah ini yang ada di depan mata bolak-balik di televisi dan jadi komisaris. Iya. Untuk Sylvester ini, Prof, kita mau melakukan apa? Ya harus dieksekusi. Sekarang udah dieksekusi katanya. Belum ya, baru dipanggil. Harus dieksekusi apapun. Tidak boleh damai katanya. Sudah dimaafkan, enggak ada. Maaf itu bisa diberikan kalau dalam tindak pidana pertama tipiring, fitnah, pencemaran nama baik, lalu dimaafkan tapi sebelum diadili. Kalau sudah putusan pengadilan tidak ada maaf di dalam hukum pidana itu. Atas putusan hukum pidana itu tidak ada damai, tidak ada maaf. Kalau perdata boleh. Saya diputus, Mahfud kamu punya utang tuh sama Indra Piliang 2 miliar gitu. Lalu
saya merasa uang saya enggak ada. Damai aja udah, kamu bayar 1 miliar, selesai. Ya, boleh kalau perdata. Boleh. Kalau pidana enggak boleh. Harus dieksekusi dan harus dikejar. Karena begini, kenapa saya tertarik dengan ini? Kalau urusan Sylvester berteriak soal ijazah, saya enggak pernah berkomentar apapun. Atau dia maki-maki kita, terserah dia lah. Mungkin terserah aja. Ya. Tapi ini yang terancam ini sistem hukum kita. Orang sistem terpidana hukum. bisa enak aja. Nanti semua orang enggak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus. Kita tidak akan dipidanakan, kan gitu kan? Lalu berkeliling seperti itu. Gitu. Berarti kita make state berarti kita. Berarti iya negara kekuasaan berarti bukan negara Reichsstaat ya. Makanya. Jadi ini negara kekuasaan ya tapi saya tidak tahu siapa yang main ini, ya kan? Bisa saja Masa Prof nggak tahu? Bukan karena negara kekuasaan, bisa saja kan bisa suap menyuap di tingkat bawah kan? Bisa saja. Iya kan? Udahlah main di tingkat eselon 2, eselon apa yang atasnya enggak tahu. Nanti gitu kalau kan. diungkap kalau nanti Sylvester bersuara lagi. Siapa yang dia suap? Iya, bisa saja. Ya. Bisa saja gitu. Tapi apapun, ini masalah sistem hukum kita, sistem kenegaraan kita. Kalau sekarang orang di penjara itu, Mas, bisa main kong kali kong di dalam penjara, ya. Itu masih mending lah kalau malam minggu pergi nggak ada yang tahu, tapi setiap ada inspeksi ada orangnya gitu. Meskipun dia dipulangkan. Itu sudah salah besar. Nah, ini lebih besar lagi. Ini mau dihukum tidak masuk. Itu kan hukum kita yang rusak. Nanti orang semuanya beli itu. Saya nggak mau masuk. Kamu minta bayar berapa? Atau saya nggak mau masuk tuh, ada bos saya di atas. Dibisikin oleh bosnya, nggak usah lah, nggak usah diurus gitu kan. Lepas, itu bahaya bagi sistem hukum kita. Waktu saya, kalau kasus ini muncul, diketahui waktu saya ada, pasti saya kejar. Karena itu menyangkut tugas koordinasi penegakan hukum. Iya kan? Kantor Menko Polhukam ya, tugasnya. Tapi kalau tersembunyi gitu, dari mana kita tahu? Prof akan memanggil kejaksaan, Polhukam, segala macam ya. Dalam banyak kasus saya panggil kejaksaan, saya panggil Polri, misalnya kasus Sambo, saya panggil semua. Kasus Beni Cokro, kasus siapa saya panggil. Lalu waktu itu Riza Khalid juga. Riza Khalid ya. Zaman Pak Mahfud tuh Riza Khalid. Di mana ndak ada zaman saya. Zaman Pak Sudirman Said itu, Pak Sudirman sudah memberi rekomendasi menghadap Presiden Jokowi. Pak, ini Pak yang harus ditindak. Janganlah katanya. Riza Khalid orang kuat. Setia Novanto orang kuat. Bagaimana kalau keduanya bersatu ini? Gitu kata Pak Jokowi. Terus nggak jalan kasus itu. Yang kena tindak justru Sudirman Said. Sudirman Said. Kayak si Judol Ari, Budi Ari. Budi Ari kan? Ya. Ada orang, saya teriak-teriak tuh. Budi Ari ada di era Prof ya? Ya, Budi Ari itu. Ya. Kenapa Pak Mahfud waktu itu kan Menko Polhukam, kok Budi Ari lolos? Budi Ari itu terlibat kasus sesudah saya tidak Menko Polhukam. Kan kasusnya Maret 2024. Saya bulan Februari udah enggak berkantor di situ. Sebelum itu enggak ada kasus. Save by the bell. Karena Prof maju ya. Untuk kontestasi ya. Iya, saya mundur. Mundur. Ini saya mundur Februari, bulan Maret. Ini mau meledak. Mulai nih kasus kolusinya, kasus jual belinya. Iya, betul. Jual beli jabatan, kemudian operasi judol lagi itu. Penangkapan oleh polisi. Iya. Jadi enggak bisa dong. Kalau saya tahu zaman saya masih Menko Budi Ari begitu ya saya sikat juga seperti menteri sebelumnya. Menteri sebelumnya kan Menko sikat juga. Menteri Pertanian siapa? Sikat. Iya, Menko. Iya, Pak. Iya, betul. Joni Plate kan. Kan saya Menkonya. Saya Menkonya. Saya dorong. Menteri KKP. Menteri KKP. Menteri Pertanian juga zaman saya. Ketika dia lari kan saya teriak. Siapa? Ini cari Interpol. Yassin Limpo. Kalau Menteri KKP? Bukan daerah Prof ya? Saya juga yang sebelumnya. Gerindra. Edi. Iya. Edi Prabowo. Edi Prabowo, kelahiran 72. Zaman saya juga. Zaman Prof juga. Zaman juga si Juliari Batubara. Betul. Zaman saya juga. Jadi kalau ada urusannya bahwa mereka ini satu meja dalam rapat kabinet. Nggak ada. Tiap minggu dengan Prof. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Karena Prof ditugaskan oleh Presiden untuk mengawasi mereka juga. Bahkan ada yang mau memberi ampun kepada Apeng namanya ya. Surya Darmadi yang dulu ditangkap karena pengelolaan hutan, pengelolaan sawit. Lalu merambah ke hutan negara. Negara dirutikan 79 triliun. Ini oleh sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah mau dimasukkan ke daftar pengampunan. Sudah masuk daftarnya.
bahwa ini masuk daftar pengampunan. Tapi ini kan proses hukumnya udah jalan karena baru ditangkap. Saya bilang saya tidak setuju ini masuk. Kalau yang lain mau diampuni karena belum masuk proses hukum, saya setuju. Tapi kalau yang ini, saya yang kawal. Kejaksaan Agung juga begitu. Saya kirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Bu Nurbaya. Ini jangan diberi ampun. Kita proses hukumnya. Berapa? Divonis itu harus mengembalikan 42 triliun. Padahal dia itu kalau diampuni hanya membayar tidak sampai 400 miliar. Dari kerugian negara. Yang itu. 42 triliun divonis pengadilan negeri, vonis pengadilan tinggi, tapi di Mahkamah Agung dihukum 15 tahun, kembali 2,3 triliun. 1000 kali lipat ya? Ya. 400 miliar ya? Iya, sekarang orangnya masih di penjara. Waktu itu kalau zaman saya, kalau kasus itu sudah muncul, saya turun. Tapi kalau lancar-lancar saja, tidak ada muncul sebagai masalah, dari mana saya tahu? Termasuk yang kasus Sylvester ini, wah kalau zaman saya ketahuan bahwa ada yang belum dieksekusi, saya undang tim tabur itu. Iya dong. Tapi ini kan kita baru tahu sesudah Roy Suryo nunjukkan keputusan itu, saya ngecek lalu ke Kejaksaan Agung, belum enggak. Saya dikirimi vonisnya. Waduh, ini tanggal 20 nih, 20 Mei saya sebelum jadi menteri. Apa karena masalah Sylvester ini sampai Teng Anoa itu berkeliaran sekarang di Kejaksaan Agung, Bro? Kita pindah topik nih, Bro. Wow. Yang ngawal sekarang ngawal rumah Jampitsus. Ya, termasuk ini. Apa yang terjadi? Prof kan pernah mengatakan bahwa Prof akan melihat masalah kepolisian, kejaksaan, KPK. Ini kan Prof awasi betul. Apa yang terjadi nih, Prof? Kalau yang sekarang saya tidak tahu ya. Saya ikut saja analisis-analisis yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan berdasar pengalaman saya sendiri memang sejak zaman saya itu terjadi ketidakharmonisan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Saya pernah katakan dulu. Benar dengan Trunojoyo ya? Ya. Jadi kalau ngundang rapat tuh nggak bisa Kapolri bertemu dengan Jaksa Agung dalam satu rapat. Mesti dipanggil secara dalam waktu berbeda. Kalau gitu? Dengan saya, iya. Karena nggak mau orang tuh ketemu kalau dalam rapat, kecuali upacara ya yang sifatnya seremonial. Dalam rapat mereka nggak mau ketemu? Nggak. Kalau yang satu datang, ya, yang satu nggak mau datang. Jadi sebelum itu sudah ada tim advance. Iya, tim advance itu sudah tanya, ini siapa? Datang. Gitu. Nggak datang satunya, ini satunya nggak datang. Kecuali upacara gitu ya, upacara di mana nggak membahas apa-apa. Sehingga saya melihat memang upacara yang tidak membahas apa-apa. Iya, ya kan upacara. Nyanyi lalu baca pidato gitu. Tidak bahas apa-apa. Keren bahasanya, Prof. Itu bisa datang semua. Ya. Nah itu, dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali, ini Kejaksaan Agung nggak bisa. Karena dia selalu punya perbedaan arah untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Melihat sesuatu tuh tidak sama. Sehingga saya panggilnya selalu kasus yang pernahkah untuk kasus yang sama ditanyakan kepada dua pihak ini? Oh iya, banyak kasus. Dan dua-duanya selalu berbeda? Iya. Lebih sering berbeda atau apa? Kalau dalam urusan sehari-hari, kalau masalah tidak besar, keberbedaan itu mungkin tampak di lapangan, tidak harus sampai ke Menko. Oke. Karena banyak misalnya perkara yang tidak sampai karena tertahan di yang tadi kayak Sylvester tadi ya, dan seterusnya. Ahli segala macam-macam. Nah. Ya, tapi misalnya dalam kasus Sambo, ya kasus Sambo kan beda antara ya. Beda. Betul. Jadi kejaksaan mau nuntut sekian, ini sekian gitu. Tawar menawar di belakang tuh kan saya mesti dapat laporan. Ya. Tawar menawar, tolonglah si Sambo itu jangan dihukum dengan huruf, hukum dengan angka saja. Tahu artinya? Kalau dengan huruf tuh hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya. Kalau dengan angka 20 tahun ke bawah. Kalau 20 tahun ke bawah tuh bisa didapat remisi sampai nanti sisanya sedikit. Kalau huruf berarti kalau mati. Kalau huruf enggak ada remisi. Kalau huruf berarti mati kalau angka berarti hidup. Bisa. Enggak, iya. Huruf berarti dia seumur hidup. Enggak akan kurang. Ya. Iya kan? Seperti itu kan terjadi tawar-menawar di belakang. Dan saya dapat informasi itu. Ya saya kirim sinyal lah, hakim enggak usah takut. Malah dituntut seumur hidup, tapi dijatuhi hukuman mati. Sambo itu. Di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Tapi oleh Mahkamah Agung diturunkan menjadi seumur hidup.
Enggak apa-apa. Itu kan tetap huruf juga. Berarti ada kasus-kasus besar sekarang yang mungkin coba dikejar sama kejaksaan atau apa, lalu ingin dicegah oleh pihak kepolisian sehingga tentara ikut. Apa yang? Ya saya tidak tahu kalau sekarang ya. Kan ini dimulai dari peristiwa yang mengejutkan ketika TNI membuat MOU dengan Kejaksaan Agung bahwa keamanan, ya betul, ya keselamatan dan keamanan para jaksa, ya itu dilindungi oleh TNI, gitu kan? Ya. Itu kan melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang? Iya dong. Di dalam undang-undang tentang Kejaksaan Agung, kerjasama TNI dengan Kejaksaan Agung untuk pengamanan itu boleh dilakukan atas permintaan Polri. Karena ini Jaksa Agung langsung minta ke TNI, ya kan? Kalau Polri merasa masih sanggup menjaga Kejaksaan Agung, berarti harus Polri yang menjaga. Ini ada baik di Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang Kejaksaan Agung, Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI, kan begitu caranya. Kalau yang jaga keamanan dan keselamatan orang itu polisi, kenapa sekarang langsung TNI? Nah kemudian kan begini analisis. Kalau saya, karena memang banyak hal-hal yang tidak jalan di Kejaksaan Agung, sulit lewat Polri. Ya kan? Anda tahu kasus pagar laut? Ya. Ya kan? Jaksa Agung mengatakan bahwa pagar laut kasus korupsi. Ya. Polisi mengajukan ke Kejaksaan Agung itu adalah kasus pemalsuan dokumen. Ya kasus pidana ringan kan? Kan tidak mungkin itu pemalsuan dokumen, karena apa? Itu melibatkan lebih dari 300 sertifikat laut. Ya. Kalau satu mungkin ya bisa. Ya. Sertifikat laut di 16 desa, yang mengaku memalsu dokumen itu 1 kepala desa, padahal 16 kepala desanya. Kan itu pasti korupsi, karena menyebabkan pelibat BPN, ke atas lagi. Sekarang kasus itu hilang. Coba lenyap kemana-mana. Tanya. Saya tanya Mas Indra, di mana kasus itu sekarang? Tidak ada. Karena oleh polisi diajukan sebagai kasus pemalsuan dokumen. Artinya begini, saya agak awam nih. Begini kan, pagar laut itu pelakunya korporasi. Ya, betul. Nama-nama perusahaannya disebut, orangnya disebut oleh LSM. Ya kan? Dan Presiden turun tangan, selesaikan itu. Ya. Saya sudah bicara dengan Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, bilang saya diperintahkan oleh Pak Prabowo harus mengungkap ini selengkap-lengkapnya. Ditemukanlah ratusan sertifikat yang tidak sah itu, yang kemudian dibatalkan. Ini kan pasti pidana kan? Ya. Tapi ketika diproses, ini oleh polisi diproses pemalsuan dokumen. Oh, kasus kan? Yang sama, tapi sama polisinya dianggap ini cuma masalah dokumen, pemalsuan dokumen. Oleh sebab itu ketika disampaikan itu P19-nya ke Kejaksaan Agung bilang ini bukan pemalsuan dokumen, ini korupsi. Dikembalikan lagi. Polisi mengembalikan lagi tetap pemalsuan dokumen sampai masanya habis, sekarang hilang kasusnya. Ada masanya habis? Kenapa? Masa untuk pemalsuan dokumen ini kan dibiarin aja kan. Akhirnya tersangkanya itu dilepas. Arsin itu, kepala desa itu. Iya kan betul, itu maksud saya. Kepala desanya dilepas. Dilepas karena ini belum P21, ini belum selesai. Dia kelamaan. Kenapa? Hak dia sebagai warga negara. Ditahan, itu kan ada waktunya. Kalau sekian lama belum P21 tidak bisa diserahkan ke kejaksaan. Kan gitu. Iya. Nah itu sekarang kasusnya hilang. Anda bayangkan itu, pagar laut yang begitu besar, gegap gempita, sekarang hilang. Itulah sebabnya kemudian timbul isu ini, hambatannya di polisi. Isunya. Sehingga lalu timbul, kalau gitu kejaksaan itu kerjasama dengan TNI aja. Melanggar hukum itu jelas. Kok kerjasama dengan TNI, kejaksaan melanggar hukum, udah jelas lah. Karena itu menyangkut pengamanan kan. Nah saya tidak tahu. Yang sekarang ada di rumah Jampitsus, di mana rumahnya dikawal oleh 10 TNI, di mana rumah itu, ini kasus apa, gitu ya? Kita lihat aja perkembangannya. Saya mau tanya juga kasus terakhir nih, saya baca supaya saya tidak salah, Prof. Nih,
Ibu Susi Pujastuti. Ya. Pak Presiden Prabowo, Kemensesnek, Seskap, Deddy Mulyadi mohon perhatiannya. Hari ini saya sebagai rakyat Bapak sangat prihatin dan luar biasa terluka. Saya menghadiri rapat atas pengkaflingan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran. Di mana ternyata Pantai Timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada 3 perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya 3 perusahaan ini tidak bisa dapat izin. Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi. Jam 9.46, 6 Agustus, udah 1.122 view. Bu Susi kan? Bu Susi hari ini dia teriak. Iya. Jadi ini sama anunya. Karakter kasusnya itu sama. Ada penguasaan dan pengusahaan laut yang jelas oleh undang-undang dilarang. Pengusahaan laut itu hanya boleh untuk ekowisata, ya. Itu ada, tetapi itu bukan untuk dimiliki, bukan untuk disertifikasi. Pasti harus terbuka, pantai harus terbuka, milik semua, milik publik ya. Iya, tidak boleh disertifikat atas nama swasta. Tapi diberi izin aja kamu boleh operasi di situ gitu. Kalau ada misalnya ada pulau kecil di situ sudah diolah aja itu gitu. Tapi ini terjadi kayak gini. Dan itu sebabnya kasus ini kan mirip, ya sama lah dengan kasus pagar laut di Tangerang. Ada di luar Jawa masih banyak, di Jawa Timur juga ada beberapa. Makanya ini lalu macet. Terus gimana? Kalau tidak ada orang yang berani menerobos ini, mungkin, saya tidak tahu apa benar apa enggak. Mungkin masuknya TNI ke Kejaksaan dalam rangka itu. Karena mungkin kalau ikut normal-normal lewat polisi agak sulit karena sudah terlalu rumit. Saya tidak menuduh polisi terlibat. Pokoknya agak sulit lah kalau diselesaikan oleh TNI. Termasuk kemudian ditetapkannya Reza Khalid sebagai tersangka kan sesudah ada kerjasama dengan TNI kan. Ya, jadi Bu Susi, kalau bisa mohon hadir ke Madilog, Bu Susi, biar kita bahas ini lebih kencang lagi deh bersama Pak Mahfud. Iya, ya Bu Susi ke sini Bu. Ya Bu, tuh. Prof, di era Prof, apakah ada amnesti yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Ada. Apa? Ada 2. 2, Prof. 1, Saiful Mahdi. Ini dosen Unsia, Fakultas Teknik, menulis kritik di sebuah medsos bahwa fakultasnya begini-begini tidak fair macam-macam, dia dipidanakan, masuk ke penjara. Undang-undang IT ya? Iya, masuk, memfitnah fakultas, dekan dan sebagainya, masuk ke penjara. Nah, ketika kira-kira kurang 2 minggu, kurang seminggu gitu, dia mau habis masa penahanannya kan, LSM datang ke kantor saya, Pak, ini orang dianiaya. Tidak berbuat apa-apa, tidak salah, hanya kritik biasa dipenjarakan. Akibatnya apa? Kalau sampai 2 minggu dia selesai penjara, itu ya lepas, pegawai negerinya dicopot. Kalau 2 minggu ya? Oh, itu tidak mau habis, dihukumnya lama. Tapi kalau 2 minggu lepas, dia tidak bisa ditolong, copot. Maka satu-satunya jalan adalah diberi amnesti agar sebelum habis ini diampuni oleh presiden. Karena kalau sudah terlanjur keluar kan tidak bisa diampuni, tapi diberi gerasi. Kalau gerasi itu harus mengaku salah dulu. Nggak bisa kembali pegawai negeri. Pegawai negerinya hilang. Hilang dong kalau gerasi kan dia salah dan mengaku salah. Gitu kalau kan? Gerasi kita salah dan mengaku salah. Iya. Baru dikasih gerasi pengampunan ya. Iya dong. Kalau amnesti dianggap tidak ada. Peniadaan perbuatan pidananya itu dianggap tidak ada. Jadi begitu ini saya usul presiden setuju. Diberi amnesti. Saya kirim surat. Ya, presiden kirim surat, saya bawa ke DPR. Pas hari terakhir sidang DPR, ini surat belum dibuka. Sidang DPR berikutnya adalah sesudah reses. Berarti antara sidang terakhir dengan reses ini habis. Sudah berkekuatan tetap, sudah keluar dan sudah selesai menjalani hukuman, berarti dia harus berhenti kan sebagai pegawai negeri. Nah, surat ini sampai pada hari terakhir sidang belum dibahas di DPR. Saya telepon Pak Dasko. Pak Dasko itu ada surat presiden. Kalau tidak diputuskan hari ini oleh DPR, korbannya Pak Saiful Mahdi yang tidak punya salah secara hukum, saya bilang. Ya salah-salah dikit lah. Terus apa? Kata Pak Dasko, Pak Menteri, suratnya belum bisa dibaca hari ini.
karena suratnya masih ada di meja Bu Puan. Bu Puan sekarang sedang di Prancis. Yang mimpin sidang hari ini Pak Muhaimin. Tapi saya usahakan, kata Pak Dasko kan, masuk diantar di proses apa, surat itu ditemukan langsung dibacakan di depan sidang paripurna oleh Pak Muhaimin. DPR setuju memberi amnesti kepada langsung sidang paripurna ya. Langsung sidang paripurna. Memberi amnesti kepada Syafruul Mahdi, dan oleh sebab itu dia langsung keluar hari itu juga. Langsung menjadi pegawai lagi. Ya. Tinggal pengaktifan. Beda dengan aja. Kemarin ya, cuma pimpinan DPR kemarin kan? Nah, ya. Itu kita harus bicarakan. Kita harus bicarakan substansi ke depan, mekanismenya, Bro. Karena janji pemerintahan ini kan 40.000 amnesti. Ini kan baru 1.178. Masih panjang, Bro. Tapi kita harus bahas lain kali itu. Harus lewat sidang paripurna. Jadi itu ada zaman Pak Jokowi ada. Ya, yang kedua apa, Bro? Ada. Yang kedua, Baik Nuril. Ingat kan? Yang di NTB itu. Yang di NTB itu Baik Nuril itu kan menulis. Oh iya, Baik Nuril. Ya. Namanya karena namanya asik itu. Iya. Baik Nuril. Baik Nuril. Orangnya kan? baik apa? Seorang perempuan ada pelecehan seksual kecil, dia nulis kan di medsosnya itu. Terus juga nulis kirim email ke temannya, terekam kan. Ya, berarti dia yang dilecehkan, ya dia merekam, dipenjarakan. Ya, dia yang dipenjarakan. Padahal dia yang dilecehkan. Iya, betul. Sudah masuk proses hukum. Pak Jokowi mengeluarkan amnesti. Jadi amnesti itu banyak, gitu. Yang saya tahu, saya masih cari ya. Yang saya tahu baru abolisi yang baru Tom Lembong. Saya tidak tahu sebelum ini apa pernah ada abolisi ya, yang secara definitif. Biasanya disebut diberi amnesti abolisi gitu. Yang secara definitif diberi amnesti itu saya cari kemana-mana baru Tom Lembong. Kalau gerasi, Prof? Hah? Gerasi? Oh, kalau gerasi banyak. Kalau gerasi, banyak? Gerasi ratusan. Zaman saya aja banyak. Orang coba. mengaku salah, gitu ya. Orang mengaku salah terus minta ampun gitu. Banyak kalau gerasi itu yang diberikan. Banyak, Prof. Anas Ma'mun, gerasi. Iya kan? Iya. Ingat, yang kedua. Ini kan dia udah masuk. Iya. Habis itu yang kedua, apa dia mau dimasukkan lagi? Bukan. Yang terakhir itu belum habis. Iya, belum habis yang terakhir. Belum habis dikeluarkan. Belum habis masa hukumannya dikeluarkan, diberi gerasi. Iya. Ingat, Saya sempat bicara dengan Pak JK itu sama Bang Surya Paloh. Karena ini Pak Atu ini udah tua saya bilang. Iya. Kalau gerasi banyak. Itu gerasi, Anas Ma'mun, contoh. Ada lagi, Prof? Kalau nggak salah dulu Pak Syaukani juga di zaman Pak SBY ya. Pak Syaukani ya? Nah, kalau permintaan yang gerasi ke tempat saya itu banyak banget. Yang Gorbi itu, yang narkoba orang Australia. Yang Australia dia pergi. Kan gerasi kan? Ya, itu gerasi ya? Gerasi. Kemudian yang orang Filipina yang kemarin dibalikan ke negaranya segala macam itu digerasi ya? Itu digerasi. Iya. Dikasih gerasi dulu, baru kemudian narkoba juga kan? Iya. Kalau itu penukaran ini. Penukaran tawanan kan? Tetapi kan dia harus digerasi dulu kan? Iya, betul. Sementara yang kita warga negara kita yang di sana digerasi juga? Iya, balik. Perjanjiannya begitu. Dengan Australia juga begitu. Dengan Australia ya, dengan Gorbi Filipina ya, dengan kalau dengan Singapura, Bro, yang paling banyak ini nih. Dengan Singapura ya banyak juga, tapi saya tidak hafal satu-satu ya. Tapi dengan Singapura kebetulan kita sekarang punya perjanjian ekstradisi. Ya. Udah ya? Sudah. Ya tinggal ini aja. Cara kita memulangkan Riza Khalid dari Malaysia, Prof. Cara kita memulangkan dia apakah awas lewat dengan ini atau bantuan secara pemerintahan aja dari Malaysia? Biasanya gini kan, cara pemulangan itu ada dua. Satu ekstradisi, kalau itu punya perjanjian ekstradisi. Ya. Kalau dengan Singapura, ekstradisinya itu Singapura tidak, kalau orang sudah warga negara Indonesia melakukan kejahatan di Indonesia lalu lari ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura, itu Singapura wajib melindungi, tidak bisa mengekstradisi kecuali dalam tindak pidana korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Ada 4 lah gitu. Yeah. Jadi kalau dia kan kabarnya dia juga warga negara Singapura, si Riza Khalid ini. Malaysia? Kabarnya, tapi di ada Singapura yang bilang juga itu di Malaysia.
Nah, kalau dengan Malaysia lebih mudah saya kira. Lebih mudah ya? Iya, antar pemerintah aja. Tapi ini kan belum ada yang tahu Riza Khalid itu ada di mana. Kan ada beberapa negara yang yang punya dui kewarganegaraan seperti Israel kan. Beberapa negara. Ada 8 negara, Bro? Banyak, iya. Ada beberapa negara kan. Kalau kita kan satu. Kita kan satu kok. Iya. Ya. Itu akan jadi problem lagi. Kalau misalnya ternyata Riza Khalid itu menjadi warga negara-negara lain, berarti dia saat itu otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Iya kan? Iya. Kita nggak punya akses lagi. Ya, karena kita menganut prinsip satu kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan. Tapi oke lah, nanti saya kira pemerintah bisa mencari jalan lah untuk itu. Yang penting kita kejar aja nih Riza Khalid. Ini harta-hartanya kan kemarin udah disita ya. Ya. Beberapa mobil, lalu dia juga sudah diberi panggilan kedua. Kalau ketiga nanti tidak datang, nanti DPO lewat Interpol. Ya. Kalau kita lihat lagi nih, Prof, politik hukum di balik amnesti abolisi ini diberikan sekarang, padahal kita udah tahu kan janji-janji pemerintah kan 400.000. Itu mau ujungnya kemana nih, Prof? Mau menghabiskan, mau memasuk. Sekarang kan yang kita tahu adalah ini dibonceng sama, kebetulan yang dibonceng sama isu Tom Lembong sama Hasto. Tapi ini yang seolah di depan. Iya. Padahal ini ikutnya belakangan. Artinya daftar masuk Tom Lembong, Hasto pasti nomor urut belakangan lah kan. Nah, ujungnya kemana nih, Prof? Jadi begini, kalau yang amnesti untuk yang ribuan orang itu, itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Zaman COVID itu kan ribuan juga. Zaman COVID. Oh iya, betul. Iya kan, ingat kan? Kita mengeluarkan ribuan orang dari berbagai keluarkan dan ditunda malah dihapus. Iya kan? Jadi kebijakan tentang amnesti itu untuk mengurangi isi penjara juga. Apalagi waktu itu COVID. Nah, COVID itu kan orang tidak boleh berdekatan kan? Jadi diseleksi yang tua, yang korban-korban narkoba. Yang mestinya direhab aja. Direhabilitasi itu semuanya dikeluarkan zaman itu. Jadi amnesti sudah banyak sekali dilakukan. Nah, kasus Tom Lembong dan Hasto itu kemudian menjadi bagian dari ini, tetapi memang lalu ada unsur politisnya kan, penilaiannya, iya kan? Orang jadi ribut, kenapa Tom Lembong itu dibebaskan, kenapa Hasto dibebaskan? Lalu terjadilah perdebatan bahwa ini karena politik, gitu kan? Ini karena politik. Jadi kenapa politik? Karena pengadilannya itu sejak awal dinilai tidak wajar, ya kan? Ada politisasi terhadap pengadilan itu. Diakui atau tidak oleh aparat penegak hukum, itu yang menjadi kesan umum masyarakat karena rangkaian peristiwa yang mendahului. Misalnya kenapa dinilai politis Hasto? Ya karena dia tuh yang sekarang menjadi dasar penghukuman bagi dia itu adalah hal yang dulu sudah ada. Di tahun 2020, kenapa baru sekarang? Sesudah pecah dengan Pak Jokowi. Kan gitu pertanyaan orang. Kenapa tidak KPK yang sebelumnya juga? Iya, kenapa tidak KPK yang sebelumnya? Iya kan? Karena KPK yang sebelumnya itu bersama Pak Hasto, bersama Pak Jokowi itu masih satu perahu. Ya. Sehingga dulu aman, gitu. Aman. Itu kan politisnya. Padahal perkaranya tuh, saya tidak mengecilkan arti tindakan. Perkaranya tuh kan kecil banget. Kecil. Dituduh nyuap, itu pun masih debatable apa betul dia nyuap atau cuma nyumbang. Atau duitnya dia atau apa ya dan sebagainya. Kan biasa di partai kan begitu. Dan itu kan sudah ada pada bulan Februari tahun 2020. Kenapa baru muncul sekarang? Orang lalu menyebut itu politis. Karena tidak ada hal baru dari yang diucapkan tahun 2020. Tidak ada hal baru yang dimunculkan sekarang. Ya. Sama-sama Harun Masihunya ndak ada. Katanya dulu, harus tangkap Harun Masihu dulu dong. Ya, baru. Ndak ada. Nah sekarang tetap tidak ada Harun Masihunya. Kenapa? Itu orang lalu menilainya politis. Apalagi itu konflik. Konflik dengan Pak Jokowi. Yang kalau saya mengutip nih. Sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu, lalu ada utusan datang ke Hasto. Minta satu, ini saya ngutip dari pengacaranya. Saya juga dengar dari Hasto, tapi yang sudah diumumkan secara resmi oleh Magdir Ismail lewat televisi. Satu, Bang Magdir ya? Ya, pada bulan Desember itu Hasto didatangi oleh seorang. Hasto suruh mundur dari sekjen.
ya, dalam 1 kali 24 jam. Dan kedua, tidak boleh ada pemecatan di PDIP. Waktu itu kan sudah ramai mau dipecat 43 orang, termasuk Pak Jokowi, dan sebagainya. Ya. Itu Pak Jokowi akan merasa terpukul kalau ada pemecatan di situ. Pada waktu itu, yang diumumkan ya, yang sudah muncul di media. Jadi bukan saya yang ngarang. Itu ada tanggal-tanggalnya segala, kapan mereka datang. Nah, karena Hasto tidak ini, lalu kemudian terjadi pencepatan pelantikan pimpinan KPK. Karena apa? Karena pimpinan KPK yang ada sebelum lambat menetapkan Hasto. Sehingga ini dipercepat nih, KPK yang sekarang dipercepat. Seharusnya tanggal 20, tanggal 16. Ya. Sudah dilantik. Lalu ngerjain Hasto terus sampai pada akhirnya sesudah tanggal 22 expose, 20 Desember, tanggal 23 tersangka. Gitu kan? Cepat sekali. Artinya itu orang nilai politis. Ya. Kita kan tidak mau kan? Orang mau korupsi kok tidak dihukum. Saya dorong kalau korupsi. Tapi ini politis sekali. Sehingga saya katakan saya tidak mau menggunakan istilah kriminalisasi untuk ini. Karena kriminalisasi itu orang tidak melakukan sesuatu tapi dibuatkan kasus. Tapi kalau ini politisasi, kasusnya sudah ada dulu, ditunda-tunda. Politik hukumnya ya? Iya. Politik hukumnya. Iya. Ada masalah hukum, tapi kepentingan politik yang bekerja itu kan bisa ditunda, pas segala macam. Tunggu ini dulu. Artinya bakal ada pembajakan. Dan Hasto kalau dia mundur jadi sekjen, partainya akan dibajak lah. Karena dia ada seorang mualim kan. Selain Mahkoda dia kan mualim satu ini. Oke, jadi yang saya katakan nih, ini muncul di persidangan. Gitu. Muncul di persidangan. Ya, karena Hasto kan katakan gitu. Magdir juga mencatat itu, mengumumkan gitu. Anu kan sama si Lembong. Kan sama juga kan. Apa sih salahnya Lembong? Mensreanya tidak ada. Mensrea itu dalam arti niat jahat. Kalau niat membuat itu pasti ada, motif pasti ada. Tapi mensrea itu artinya niat jahat. Di mana jahatnya dia? Dia punya bukti diperintah oleh presiden. Dan presiden sekarang mengaku sesudah diberi abolisi, memang saya yang nyuruh. Urusan teknis itu urusan menteri. Nah itu padahal kalau disuruh presiden kan berarti dia tidak punya niat jahat. Iya kan? Dia tidak dapat apa-apa dari situ. Gitu ya. Jadi mensreanya yang 4 unsur itu tidak ada padahal. Tapi tetap dihukum juga. Itulah sebabnya begitu Pak Prabowo memberi amnesti, memberi abolisi, saya menyambut baik. Bukan karena saya setuju intervensi politik terhadap hukum, tapi ini pengadilan yang sesat dari bawah ini kalau tidak dipotong di sini akan sampai ke Mahkamah Agung. Rusak pengadilan kita. Potong dulu di sini. Ya, dari 40.000, Prof. 40.000. Sekarang baru 1.178. Artinya ada sekitar 38.000 lagi yang akan diberikan amnesti dalam 5 tahun. Ya. Bagaimana formulanya, Prof? Yang terbaik, yang tadi Prof katakan mau kita bahas aja sekarang, Prof. Formula apa maksudnya? Formula untuk amnesti kan kemarin kan cuma lewat pimpinan. Ini nama-namanya. Begini, apa formula yang terbaik untuk Agustus tahun depan? Misalnya keluar 5.000. Lebih baik formula itu. Kalau di internal pemerintah sudah ada ukurannya. Umur sekian, kasusnya ini, hukumannya sekian. Kesehatan. Semua sudah ada ukurannya di pemerintah. Dan fakta, waktu saya meninggalkan Kemenko Polhukam itu ada kapasitas penjara kita itu hanya 130.000 di seluruh Indonesia. Penghuninya 273.000. 273.000. 2 kali lipat. Dan yang terbanyak itu narkoba, orang jadi korban. Pemakai ya? Korban, pemakai. Ya. Oleh sebab itu pada waktu itu kita ya sudah keluarkan aja nih semua gitu. Nah, di DPR, Pak, harus presiden kirim surat ke DPR. DPR lalu membaca surat presiden itu secara resmi. Seperti yang Saiful Mahdi itu dibaca di sidang paripurna. Jadi kalau yang kemarin substansinya kita setuju, tapi kita kan tidak tahu ya. Prosedurnya gimana ya? Kerapatnya kapan? Gitu betul. Kan? Karena reses. Iya kan, pembicaraannya di mana kan harus ada. Tapi kan memang nggak ada vakum. Ada nggak vakum of power di legislatif kan nggak ada? Nggak ada, tidak. Selalu ada. Pimpinan itu kan harus selalu dianggap ada, iya. Harus selalu dianggap ada kan? Iya.
Prof kan dulu pernah pimpinan juga. Iya. Artinya ada pintu itu. Iya, ada apapun. Tetapi ke depan, ketika kita bacakan nama-nama si A, si B, segala macam, tolok ukurnya di sini, dia ada di penjara ini, segala macam, orang bisa cek segala macam, orang bisa kasih masukan. Itu kan lebih transparan. Iya. Ada 2 kelemahan yang kemarin itu. Ya. Pertama, sampai sekarang pemerintah itu tidak mengumumkan apa alasannya. Iya kan? Kenapa Tom Lembong itu diberi abolisi? Kenapa Hasto itu amnesti? Apa alasannya coba? Limawi satu hal apa alasannya mengapa ya? Apa? Iya, kalau politik apa? Iya. Iya. Kan kalau abolisi kepentingan negara apa yang ada di Tom Lembong? Karena harus ada. Saya bilang orang tanya ya tunggu dulu kepresnya kayak apa. Di kepresnya enggak ada juga. Hanya menurut pasal 14 ini. Kenapa? Kan mestinya diurai ya. Karena ini prosesnya ini kan bisa saja. Karena kalau ini dilanjutkan masyarakat akan gaduh, bisa itu abolisi. Iya kan? Kalau ada tokoh besar, penjahat besar sekalipun, kalau ini bunuh nanti di sana akan terjadi pembakaran atau pembantaiannya atau apa. Atau nanti orang spekulasi terus dengan dengan bahan-bahan pangan. Iya. Sehingga gejolak akan muncul terus. Abolisi sudah berhenti. Nggak usah dipersoalkan lagi, bisa. Ya. Bisa abolisi. Kalau amnesti peniadaan akibat pidana pengampunan lah ya. Pengampunan. Itu kenapa Hasto amnesti? Ini abolisi. Kan belum ada penjelasannya sekarang. Oleh sebab itu usul kita kepada pemerintah ke depannya itu harus jelas dasar pertimbangannya. Lalu yang kedua di DPR itu supaya dibahas terbuka. Seperti kasus Baik Nuril dan Saiful Mahdi. Dibahas kan di DPR. Betul. Kalau tidak bisa sidang pleno, di sidang komisi 3 misalnya yang membidangi hukum. Gitu. Jangan di bawah tangan lagi ya seolah-olah yang dapat amnesti ini katakanlah yang siram-siram lagi dia dapat amnesti. Iya, makanya itu kekhawatiran orang yang saya setuju. Pasar gelap keadilan ya? Iya, pasar gelap keadilan saya setuju dengan kekhawatiran kalau cara begini terus nanti orang berbuat apa aja lalu minta amnesti ke presiden. Yang gitu kan? Iya. Iya kan? Bisa nanti. Tapi positifnya sekarang presiden bisa, kamu jangan main-main lah jual hukum dari bawah ke sini. Kalau kamu main-main saya hadang di sini. Kan bisa juga. Bisa positif, bisa negatif. Oleh sebab itu untuk menghilangkan pertentangan antara positif dan negatif, satu alasannya itu apa? Yang kedua bagaimana mekanisme di DPR supaya terbuka, dibaca oleh masyarakat. Gitu. Ada kita di kalangan pengamat politik mengatakan bahwa ini hak amnesti, abolisi, grasi, rehabilitasi, ini hak yudikatif yang diberikan kepada kepala negara. Bagaimana penjelasannya sebetulnya? Ini ada nggak di negara lain juga, Prof? Memang berbagai negara ada, pastilah, pasti. Memberikan hak prerogatif. Biden ya? Iya, anaknya ya? Iya bisa. Di mana-mana harus ada. Grasi ya? Bahkan karena itu ada digunakan juga untuk kepentingan politik sepihak oleh pemerintah juga bisa. Hak prerogatif itu artinya hak istimewa yang diberikan kepada seorang presiden. Yang tidak perlu mendapat persetujuan pihak manapun. Sehingga ketika presiden memberi amnesti, abolisi, itu ke DPR itu bukan minta persetujuan, minta pertimbangan. Pertimbangan. Iya kan? Presiden memberi amnesti dan abolisi setelah mendengar pertimbangan DPR. Mendengar pertimbangan. Seumpama ditolak juga DPR bilang tidak, presiden tetap bisa karena ini hak prerogatif. Hak prerogatif itu apa? Ukurannya subjektif. Namanya dalam hukum hak subjektif presiden. Hak subjektif presiden. Iya, presiden yang menentukan ukurannya. Kamu enggak usah tanya. Loh Bapak kok begitu? Ya kamu kalau kamu ingin jadi kamu yang jadi presiden, kan bisa begitu presidennya kan? Memang begitu. Seperti beda dengan membuat undang-undang, harus dengan persetujuan DPR. Itu bukan persetujuan ya, betul. Yang satu pertimbangan, yang satu persetujuan. Anggaran yang kalau anggaran karena nggak persetujuan dong. Persetujuan juga anggaran ya, hak budget, hak legislasi sama pengawasan ya. Iya, anggaran karena kan harus dituangkan dalam undang-undang anggaran. Iya. Dengan undang-undang APBN kan. Nah, itu harus dengan presiden dan DPR. Yang kalau sekarang Prof melihat kita kan lihat ini positif, memberikan dampak luar biasa untuk persatuan dan segala macam bangsa ini. Tapi banyak juga, bukan banyak ya, terutama dari kalangan civil society yang bergerak di bidang hukum, itu mempertanyakan ini.
saya bacalah banyak sekali kan Fitri Susanti dan kawan-kawan kita. Ya. Itu kekhawatiran mereka apa itu sebetulnya? Kekhawatiran mereka, saya setuju. Nanti kalau banyak yang begini, apa gunanya pengadilan? Nanti tinggal orang mendekati presiden aja biar diberi amnesti. Kan gitu kata mereka. Ya. Dan jangan terlalu banyak memberi peluang kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatif. Termasuk mereka ini si Zainal Arifin Husein, Fitri Susanti, Ferry Amsari. Ini termasuk orang yang tidak setuju kalau sebuah peraturan itu dikeluarkan dalam bentuk perpu, kecuali sangat-sangat luar biasa. Mereka selalu ngeritik perpu. Karena perpu itu memberi pintu kepada presiden untuk sewenang-wenang. Kata mereka ini. Ya. Tapi kalau konstitusi kan mengatakan terkadang perpu itu diperlukan dalam kegentingan yang memaksa. Ya. Terkadang amnesti dan abolisi itu diperlukan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan hukum, kan gitu kan? Itu filosofinya kan begitu dari Gustav Radbach itu kan, ada dong. Ya. Tetapi penggunaannya kan yang tidak kita inginkan. Tapi kalau pelembagaannya, penuangannya dalam peraturan itu harus ada pintu keluar seperti itu. Dan itu memang ya itulah dia menjadi presiden harus diberi kewenangan seperti itu. Karena dia kan kepala negara. Artinya yang ditanyakan oleh teman-teman ini adalah politik hukumnya dalam arti subjektivitas presiden itu sendiri yang ditanyakan. Kapan dia digunakan, kapan itu menguntungkan bagi kepentingan presiden sendiri. Iya, bisa. Tapi menurut Prof, presiden untung nggak untuk masalah ini? Ya, yang kasus Tom Lembong. Ya, kasus secara keseluruhan amnesti abolisi ini. Ya, menurut saya presiden dapat keuntungan juga, tapi dia tidak mengambil keuntungan karena peristiwanya itu sendiri. Dapat keuntungan karena kegaduhan menjadi terselesaikan. Kemudian desakan-desakan kepada pemerintah. Kan ini banyak orang yang mendesak agar Tom Lembong itu dibebaskan. Ya. Lalu minta ke pemerintah. Lalu dengan begitu sudah lepas kan presiden dari urusan itu. Dan masyarakat sendiri meskipun ada yang tidak setuju, ya banyak yang setuju bahwa itu penting dalam situasi seperti ini. Kalau Anda mau tanya siapa kalau pakar hukum yang setuju, misalnya Jimlia Siddiqui. Ya saya cek. Ya, Ahmed Awaludin. Ya. Yusril udah pasti karena udah pastilah Bang Yusril. Lalu saya masuk di situ dan banyak yang sangat setuju dengan itu. Tapi banyak juga yang tidak setuju. Tidak apa, ini negara demokrasi kan. Akhirnya presiden memutuskan seperti itu. Ya memang di dalam negara demokrasi harus ada yang mengambil keputusan kan agar rakyat tidak tabur sendiri. Yang berkelahi sekarang justru yang mempertanyakan putusan ini adalah lawannya Jokowi. Apakah memang putusan ini adalah juga pertanda bahwa karena yang diampuni diberi amnesti adalah terutama pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, ongen dan segala macam. Artinya memberikan keuntungan tapi tidak ke pribadinya Pak Prabowo, tetapi juga membuat mendegradasi Pak Jokowi. Menurut Prof gimana? Iya memang gitu. Memang menarik tuh hasil analisisnya Ian ya. Di sini di Madilo ini Mas Reza Indragiri. Jadi sekarang situasi ini gitu yang bermusuhan itu atau oposisi itu dilakukan oleh orang yang beroposisi bukan terhadap Pak Prabowo tapi terhadap presiden sebelumnya. Ya jelas dapat keuntungan politik ini Prabowo. Tapi dia tidak sengaja menurut saya mencari keuntungan politik. Dapat sendiri keuntungan politik dari situ. Dapat sendiri Prof? Iyalah. Kan ini yang dipersoalkan selama ini kan taruhlah orang secara politik menyebut ini orangnya Pak Jokowi ini yang lawannya Pak Jokowi ini. Dua-duanya. Sehingga ini yang membela juga lawannya Pak Jokowi. Oleh sebab itu semuanya berterima kasih kepada Pak Prabowo tapi tetap hujatan tetap ke sini. Meskipun kemudian Pak Jokowi menyatakan mendukung apa. Ya pastilah masa tidak mendukung kepres tentang abolisi. Kan tidak bisa tidak mendukung. Ya pasti harus mengatakan saya mendukung kan begitu. Tapi dampaknya nanti Prof, tanggal 17 Agustus nanti, kemungkinan besar yang hadir di istana itu adalah Pak Tri Sutrisno, Ibu Megawati, Pak Yusuf Kalla, siapa lagi? Pak Budiono yang masih itu. Siapa lagi Prof?
Mudah-mudahan Pak SBY gitu. Pak SBY kan dari gambar ini, Prof. Tapi yang tidak akan hadir adalah Pak Jokowi sendiri. Saya tidak tahu, belum tentu juga. Enggak, dampak politiknya, Prof. Oh gitu. Ke Istana Negara nanti ya. Artinya akan ada aja alasan. Iya, pasti. Cari alasan kemarin aja kan juga tidak. Artinya persatuan itu juga menjadi persatian ya, kata Bung Hatta. Bung Hatta kan sulit dihindari. Jadi begini, situasi sekarang ini kalau dalam bahasa agama namanya akhafud dororen. Akhafud dororen itu situasi dilematis. Anda menghadapi dua hal yang sama jeleknya, ya. Tetapi pilihlah yang jeleknya lebih sedikit. Amnesti, abolisi itu jelek bagi politik. Tapi kalau tidak amnesti, tidak ada abolisi juga jelek bagi politik. Karena hukum sudah dibangun secara salah dari bawah. Nah sekarang tugas Presiden milih satu. Apakah Anda mau milih membiarkan ini atau memotong? Memotong juga salah karena terlalu banyak masuk ke soal hukum. Tidak memotong juga ini bisa kebablasan nih kesalahan hukum ini. Nah, tugas Presiden itu memilih salah satu di antara dua masalah yang dilematis itu. Dan dua-duanya apapun jelek. Kalau si malakama. Ketika yang kita bayangkan nih, ketika tiba-tiba terjadi amnesti 1177, tidak ada nama Hasto dan tidak ada abolisi. Itu juga menjadi bahan pertanyaan berarti. Iya. Kalau kenanya ke Prabowo juga ya. Amnesti dan tanpa Hasto dan tanpa amnesti, tanpa Hasto dan tanpa abolisi Tom Lembong itu tidak akan jadi masalah karena ada masalah politiknya. Itu masalah kemanusiaan aja. Selama ini amnesti udah banyak. Iya toh. Kalau saya nyebut zaman saya aja, zaman Covid tuh ribuan. Nggak ada yang mempermasalahkan, udah kelar aja sebenarnya. Karena ini ada masalah politik, masalah kemanusiaan. Nah sekarang ini ada unsur politisnya. Tidak bisa dihindari, Presiden harus mengambil keputusan kan gitu. Yang penting, Presiden punya pertimbangan subjektif dan dibolehkan punya pertimbangan subjektif itu oleh konstitusi. Namanya hak prerogatif itu adalah ya subjektif itu, hak subjektif. Oke, gitu. Bro. Gitu? Terima kasih, Prof. Makasih, Mas Indra. Ya. Sobat Madilog, ini satu dialog yang agak cepat antara saya dengan Prof. Karena memang situasinya di Madilog lagi kenceng. Kencengnya apa? Banyak sekali antrian. Banyak sekali antrian. Prof, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ke depan tetap hadir lagi di sini. Siap. Jangan sampai lewat 10 hari. Kita akan tunggu Prof Mahfud MD lagi. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Makasih.